Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Berjumpa kembali dengan Bu Resti dalam YouTube channel Guru SD Official. Pada kesempatan kali ini, Bu Resti akan memberikan materi untuk kalian pada tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Namun, sebelum kita masuk pada materi, jangan lupa kalian untuk like, subscribe, komen, dan nyalakan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Bu Resti. Sebelum kita belajar, seperti biasanya Bu Resti akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Yang pertama, siswa dapat menyusun informasi baik secara lisan, tulisan, atau visual tentang ciri-ciri makhluk hidup dalam bentuk kalimat efektif dengan benar. 2. Siswa dapat mempraktikkan prosedur berbagai gerakan jalan dengan benar. 3. Siswa dapat menyebutkan makna simbol sila-sila Pancasila dengan benar. 4. Siswa dapat menceritakan pengalaman bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan benar. Mari kita masuk pada materi kita yang pertama. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Salah satu ciri-cirinya adalah bergerak. Manusia biasanya bergerak menggunakan kaki. Kemarin, cicak bergerak dengan merayap di dinding, dan ikan bergerak menggunakan siripnya. Lalu, apakah tumbuhan juga ikut bergerak? Apakah kalian tahu? Jika kalian belum mengetahuinya, Bu Resti akan menjelaskannya kepada kalian. Tumbuhan juga ikut bergerak, tetapi tumbuhan tidak berpindah tempat. Tumbuhan bergerak menuju cahaya matahari, sedangkan akar tumbuhan bergerak ke bawah menuju sumber air. Selain memiliki ciri-ciri bergerak, makhluk hidup juga memiliki ciri-ciri yaitu bernafas. Setiap makhluk hidup bernafas menggunakan sistem pernafasannya masing-masing. Misalnya saja manusia. Manusia bernafas menggunakan paru-paru. Yang kedua adalah ikan. Ikan bernafas menggunakan insang. Lalu, apakah tumbuhan juga bernafas? Tumbuhan juga bernafas anak-anak. Tumbuhan bernafas menggunakan stomata, yaitu mulut daun, dan lentisel, yaitu lubang kecil pada batang. Selain memiliki ciri-ciri bernafas, makhluk hidup juga membutuhkan makanan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia dan hewan selalu membutuhkan air dan makanan untuk berlangsung hidupnya. Dan tumbuhan pun sama. Tumbuhan justru bisa menghasilkan makanannya sendiri dengan cara berfotosintesis. Fotosintesis merupakan pengolahan makanan yang terjadi pada tumbuhan. Bahan yang digunakan untuk melakukan fotosintesis adalah air dan karbon dioksida. Air didapatkan oleh tumbuhan melalui akar-akarnya, sedangkan karbon dioksida didapatkan tumbuhan melalui stomata dan lentisel. Selain memerlukan air dan karbon dioksida, tumbuhan juga memerlukan klorofil dalam proses fotosintesis. Klorofil adalah zat hijau pada daun. Jadi, klorofil berfungsi sebagai pengikat cahaya matahari yang dapat membantu proses fotosintesis. Hanya tumbuhan yang memiliki daun berwarna hijau yang bisa melakukan proses fotosintesis. Anak-anak, agar unsur hara di dalam tanah tercukupi, maka kita harus memupuk tanah. Karena jika tanah selalu dipupuk, maka tanah tersebut akan subur dan membantu tumbuhan untuk dapat berkembang biak serta melakukan proses fotosintesis dengan baik. Selain memerlukan makanan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, makhluk hidup juga memiliki ciri-ciri yaitu peka terhadap rangsang. Misalnya saja kita manusia akan menyipitkan mata jika kita terkena sinar matahari langsung karena merasa silau. Yang kedua, daun putri malu akan menutup jika disentuh. Yang ketiga, buah pohon pacar akan meletus jika disentuh. Dan yang keempat, kaki seribu akan menggulungkan badannya jika disentuh. Selanjutnya, makhluk hidup memiliki ciri-ciri yaitu tumbuh dan berkembang.
Tumbuh bisa diartikan sebagai penambahan ukuran tinggi dan beratnya. Sekarang, tugasmu adalah amatilah dirimu sendiri. Kemudian lakukanlah pengukuran terhadap tinggi badanmu. Apakah terjadi penambahan tinggi badan dari kelas 1 sampai dengan kelas 3? Jika ada, berapakah penambahannya? Tuliskanlah pada buku tulismu masing-masing. Kemudian, lakukanlah juga pengukuran terhadap berat badanmu. Apakah terjadi penambahan berat badan dari kelas 1 sampai dengan kelas 3? Tuliskanlah pengukuranmu pada buku tulismu masing-masing. Anak-anak, selain makhluk hidup tumbuh dan berkembang, makhluk hidup juga berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak sesuai dengan caranya masing-masing. Ada makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara melahirkan, dan ada pula makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara bertelur. Sekarang tugasmu adalah carilah 5 hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan dan 5 hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Tuliskanlah tugasmu pada buku tugasmu masing-masing. Untuk melihat contoh tabelnya, silahkan kalian buka buku tema 1 halaman 13. Selanjutnya, tugas kalian juga adalah buatlah kalimat yang ada pada halaman 15. Dalam halaman 15 terdapat 5 kata yang harus kalian kembangkan menjadi kalimat yang efektif. Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna. Manusia bisa bergerak dengan bebas dengan berbagai cara. Manusia bisa berjalan atau berlari. Coba kalian buka buku tema 1 halaman 16. Dalam buku tersebut terdapat beberapa contoh gerakan dasar untuk berlari dan berjalan. Kalian bisa mempraktikkan gambar-gambar tersebut di rumah dengan bantuan orang tuamu. Semua makhluk hidup yang ada di bumi merupakan ciptaan dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan setiap makhluk yang ada di bumi bisa bergerak dengan caranya masing-masing. Keberagaman cara gerak wajib kita syukuri sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu sikap yang harus kita lakukan sebagai manusia untuk mensyukuri nikmat Tuhan adalah dengan cara menjaga kesehatan tubuh. Menjaga kesehatan tubuh bisa kita lakukan dengan cara istirahat yang cukup, rajin berolahraga, dan makan makanan yang bergizi. Selain itu, hal yang bisa kita lakukan di kelas untuk mensyukuri nikmat Tuhan yang diberikan adalah dengan cara menghargai kemampuan yang dimiliki oleh teman. Kadang ada teman kita yang pandai dalam hal menari, ada yang pandai dalam hal berhitung, dan ada yang pandai dalam hal bernyanyi. Semua wajib kita syukuri sebagai karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Anak-anak, hal mensyukuri nikmat Tuhan merupakan salah satu pengamalan sila Pancasila yang pertama, yaitu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama Pancasila disimbolkan dengan bintang. Simbol ini bermakna bahwa setiap makhluk yang ada di Indonesia mengakui atas adanya kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita harus taat kepada Tuhan dan harus menjalankan perintahnya dengan baik. Selain bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Tuhan, patuh dan taat terhadap perintah-perintah Tuhan, kita juga harus menghargai kepercayaan yang dianut oleh masing-masing orang. Jika kita telah melakukan ketiga hal tersebut, berarti kita telah menerapkan sila Pancasila yang pertama dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, tugasmu di rumah adalah bukalah buku tema 1, halaman 20. Dalam halaman tersebut, terdapat soal apa yang akan kamu lakukan untuk mensyukuri keberagaman makhluk hidup. Tuliskanlah jawabanmu pada buku tugasmu masing-masing, dan jangan lupa untuk mengumpulkan kepada guru kelasmu. Demikianlah materi yang bisa Bu Resti sampaikan untuk hari ini. Semoga materi pada hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk menantikan video pembelajaran ketiga pada video selanjutnya. Apabila Bu Resti dalam menyampaikan materi ada tutur kata yang kurang berkenan, Bu Resti mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali anak-anak.